Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bisa lebih semangat lagi. Shalom. Kita semua percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi ruang dan waktu. Tuhan ada di setiap rumah-rumah Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur karena kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan dan gagah kami, tapi oleh karena Roh-Mu yang menyertai setiap kehidupan kami. Kami memberikan hidup kami sebagai persembahan kepadamu. Persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah
ucapan syukur kita. We give you all the glory. We worship you. You are worthy to be praised. We give you all Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan Yesus dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Allah kita Allah yang perkasa, Dia Allah yang hebat. Haleluya. Mari kita puji Dia. Lebih semangat lagi Bapak Ibu. Mari sama-sama Bapak Ibu yang di rumah-rumah, kita agungkan Tuhan. Haleluya. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya,
Hari ini kami membawa doa kami Tuhan kepada bangsa kami, kepada bangsa Indonesia ya Tuhan. Pulihkan, sembuhkan kami Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini. Pulihkanlah, ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami, Indonesia. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita. Kita datang dalam hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah kami Tuhan.
doa kita di hadapan Tuhan, dalam pujian dan penyembahan kita. Oh Yesus, berkati negeri kami, untuk belas kasihan-Mu atas bangsa kami. Pulihkan keadaan kami, kota kami. Oh Yesus, pulihkanlah, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh bersyukur sekali kita masih bisa beribadah sekalipun hanya lewat online live streaming. Tapi saya percaya itu tidak akan mengurangi kasih Allah akan setiap kita, tidak akan mengurangi kuasanya atas setiap kita, karena Dia begitu mengasihi kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh datang menghampiri tahta-Mu yang kudus untuk beribadah. Terangilah hati dan pikiran setiap kami, sehingga kami boleh mengerti setiap pesan-pesan yang Engkau sampaikan kepada kami. Dan biarlah Engkau bangkitkan kekuatan yang telah Engkau taruh di dalam diri setiap kami, sehingga kami mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Mu, memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul, apakah semua orang Kristen masuk surga? Saya tahu judul ini tidaklah populer, karena saat-saat seperti ini banyak sekali gereja mereka sudah tidak mengajarkan lagi antara surga dan neraka. Lebih banyak mereka mengajarkan berkat-berkat. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara terkasih, ada firman Tuhan yang mengatakan, apa gunanya kamu memperoleh seisi dunia tetapi kehilangan nyawamu? Oleh karena itu kita perlu belajar apakah semua orang Kristen masuk surga. Apalagi saat-saat terakhir ini, kita tahu pandemi COVID-19 itu belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Dan kalau ditanya kapan akan berakhir, tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti yang seperti itu. Nah, terutama di dalam Indonesia sendiri, 1 bulan terakhir, orang yang mati karena terpapar COVID itu aja sudah berkisar antara 1.300 sampai 2.000 orang, yang rata-ratanya ada di 1.600-an. Sehingga banyak sekali orang-orang dekat kita yang mungkin baru saja kita ada kontak, tetapi 1 minggu kemudian dia sudah meninggalkan kita. Sama seperti itu, sehingga kita perlu tahu semua hal yang ada itu semuanya tidak pasti, tetapi satu hal yang pasti, bahwa setiap kita yang hari ini masih hidup, cepat atau lambat
kita pasti akan mengalami yang namanya kematian. Sehingga yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita renungkan adalah kemana kita pergi setelah kita tinggalkan dunia yang fana ini. Apakah kita akan berkumpul bersama-sama dengan Tuhan Yesus seperti yang telah dijanjikan? Atau kalau kita tidak bersama-sama Tuhan Yesus, kemana kita pergi? Kita tahu semua bahwa selain surga hanya ada neraka. Sehingga kita perlu belajar, dan kita belajarnya bukan dari apa kata orang, kita akan belajar dari Alkitab, karena Alkitab adalah kebenaran yang hakiki, dan Alkitab ini adalah otoritas tertinggi. Oke, mari kita sama-sama buka Alkitab kita yang terambil di dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu 22 sampai 23. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pada awalnya waktu saya membaca ayat ini, saya pikir Tuhan Yesus pasti sedang berbicara kepada orang-orang yang menolak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan kata lain adalah orang-orang non-Kristen. Tetapi belakangan saya sadar bahwa Tuhan Yesus tidak sedang berbicara kepada orang-orang non-Kristen, tetapi Tuhan Yesus sedang berbicara kepada orang-orang percaya, orang Kristen. Bahkan bukan sembarangan Kristen, tetapi kepada orang-orang yang sudah melayani Tuhan di atas muka bumi ini. Sehingga mari coba kita sama-sama simaki ayat yang baru kita baca. Dikatakan pada hari terakhir. Apa yang dimaksud dengan hari terakhir? Hari terakhir adalah hari penghakiman. Kita tahu manusia itu hidup satu kali, setelah itu akan dihakimi. Hari terakhir adalah untuk penghakiman terhadap semua orang ini. Dan banyak orang akan berseru, banyak. Tuhan Yesus mengatakan banyak orang Kristen yang akan berseru, jadi tidak sedikit. Kalau sedikit, 1-2 orang selalu kita menyebutnya itu adalah oknum. Tapi Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Apa yang orang banyak itu lakukan? Mereka berseru kepada Tuhan. Apa yang mereka serukan? Bukankah kami bernubuat demi namamu? Coba perhatikan, mereka menggunakan kata bukankah. Artinya mereka sedang lakukan pembelaan diri. Mereka lakukan pembelaan apa? Sama seperti di awal kita sudah bicarakan, itu adalah hari penghakiman. Dan di mana hakim agung adalah Tuhan Yesus sendiri, sudah memutuskan bahwa orang-orang tersebut tidak diizinkan masuk ke kerajaan surga. Karena mereka diputuskan tidak berhak untuk masuk surga, sehingga mereka protes. Mereka lakukan pembelaan diri. Mereka berargumentasi dengan berkata, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Seandainya mereka melakukan semua perkara ini dengan nama-nama lain, misalnya Molok, Jailangkung dan segalanya, wajar saja Tuhan Yesus tidak akan mengenal mereka dan mereka akan diusir. Tetapi yang mereka gunakan adalah namamu. Namamu di sini mereka sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Artinya nama Tuhan Yesus yang mereka pakai pada saat mereka lakukan perkara-perkara tersebut. Sehingga dengan kata lain, mereka harusnya sudah berjasa banyak untuk Tuhan Yesus. Tetapi mengapa mereka tidak diizinkan masuk? Maka kita lihat di ayat 23, Tuhan Yesus berkata demikian,
Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Tuhan Yesus bilang tidak pernah mengenal mereka. Tuhan Yesus tidak berkata, dulu aku kenal tapi sekarang tidak lagi. Sangat tidak pernah kenal. Artinya pada saat mereka lakukan perbuatan-perbuatan ajaib sejak semula, itu sudah tidak berkenan di mata Tuhan, tidak berkenan di hati Tuhan. Bahkan mereka diusir dan mereka diberi label pembuat kejahatan. Hal ini yang membuat saya shock. Mengapa ada orang yang sudah berjasa sedemikian rupa kepada Tuhan Yesus, justru Tuhan Yesus mengatakan tidak kenal kepada mereka? Apakah Tuhan Yesus telah tertular oleh tabiat kita yang suka habis manis sepah dibuang? Pasti kita tahu Tuhan Yesus bukanlah orang yang seperti itu. Buktinya dia rela mati tergantung di kayu salib. Untuk siapa? Kalau bukan untuk kita semua. Bagaimana orang yang sudah demikian ini bisa tidak memperhitungkan jasa-jasa kita dalam pekerjaannya? Pasti ada sesuatu yang tidak benar. Karena di dalam Matius 10 ayat 42 di sana Tuhan Yesus berkata, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Coba bayangkan seseorang yang hanya memberikan air secangkir saja, upahnya tidak akan hilang. Bagaimana pula dengan orang-orang yang setelah bernubuat, telah mengusir setan, telah melakukan banyak mujizat? Bukankah upah mereka harus jauh lebih besar? Mengapa bisa terjadi hal demikian? Apakah Tuhan Yesus adalah yang kita kenal sekarang yang lagi viral? Tuhan Yesus adalah the kings of lip service? Pasti kita tahu dia. Tuhan Yesus dia tidak pernah dusta. Tuhan Yesus dia tidak pernah membohongi siapapun, tetapi dia telah apa saja yang telah difirmankannya pasti digenapi. Tuhan Yesus tidak sama seperti kita manusia, yang mana pagi itu kedelai, sore sudah menjadi tempe, bisa berubah-ubah. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tidaklah demikian. Kalau tidak demikian, apa yang membuatkan bahwa orang yang sudah berjasa itu tidak dikenal oleh Tuhan Yesus? Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu kita melihat di dalam Alkitab juga ada catat satu peristiwa yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 13 sampai 16. Yang demikian saya akan bacakan untuk Bapak Ibu ayat-ayat tersebut. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katakan, aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus. Di ayat 14, mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Di ayat 15, tetapi roh jahat itu menjawab Yesus, aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah kamu? Kita lihat ayat 16. Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Peristiwa ini sedang berbicara ada anak-anak dari Skewa. Skewa itu adalah seorang imam kepala Yahudi.
Apa mereka? Karena mereka telah mendengarkan nama Tuhan Yesus berkuasa bisa mengusir setan, sehingga mereka juga coba-coba menjual nama Yesus. Mereka coba-coba menggunakan nama Yesus untuk mengusir roh jahat yang hinggap kepada ada seseorang. Tetapi apa yang respon daripada iblis itu, mereka mengatakan, Yesus kami kenal dan Paulus kami ketahui, tapi siapa kamu? Kami tidak kenal. Dari itu artinya sekarang kita belajar, kita jangan terlalu cepat terkecoh oleh orang-orang yang mengumbal nama Tuhan Yesus. Belum tentu orang yang mengumbal nama Tuhan Yesus mereka dikenal oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi kalau demikian, kita sudah tahu bahwa orang-orang yang sudah melayani Tuhan Yesus, mereka merasa mereka mengasihi Tuhan Yesus dan mereka mempunyai karunia yang begitu besar, sehingga di dalam pelayanannya mereka menunjukkan suatu hasil yang begitu menakjubkan. Jadi hal itu sama seperti jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus mereka memiliki berbagai-bagai karunia yang luar biasa, tetapi mereka tidak memiliki kasih. Sehingga karunia yang mereka miliki itu mereka membanding-bandingkannya, mereka bertanding sesamanya, siapa yang paling unggul, siapa yang paling hebat di antara mereka, sehingga terjadi pertikaian, saling ngadu di pengadilan dan seterusnya. Sehingga Paulus di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13, Paulus sedang menegur mereka, mengingatkan kepada mereka, mulai dari ayat 1 dan ayat 3 saya akan bacakan untuk Bapak Ibu saudara kekasih. Di sana dikatakan demikian, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat 2, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dan terakhir di ayat 13 sana mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi di sini kita tahu Paulus sedang mengajarkan mereka, karunia itu tidak ada manfaatnya, sama sekali tidak membawa faedah, tidak berguna sama sekali, sia-sia apabila tidak mempunyai kasih. Sehingga poinnya adalah kasih. Dan kita sudah belajar hari ini bahwa orang-orang yang melayani Tuhan, kalau tidak dengan kasih, tidak dengan motivasi yang benar, apa yang mereka lakukan itu sia-sia. Kalau begitu, bagaimana supaya apa yang harus kita lakukan supaya kita boleh diterima masuk ke surga? Marilah kita kembali ke tadi di Matius yang ayat pasal 7, kita baca ayat 21-nya. Demikian firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi jelas sekali Tuhan Yesus mengajarkan, bukan orang yang menggunakan namanya, menyebut-nyebut namanya, berseru namanya akan masuk surga, tetapi ke orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kehendak Bapa itu adalah apa? Kita lihat di ayat 24-nya. Di sana dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumah di atas batu. Kemudian ayat 26 yang berbunyi, tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir.
Di sini tolong Bapak Ibu Saudara menggarisbawahi kata-kata mendengar dan melakukan. Yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita, setiap firman yang telah kita dengar, kita harus melakukannya. Kalau kita melakukannya, kita disebut adalah orang-orang yang bijaksana. Di ayat 27, kalau 26 dikatakan, seandainya kita dengar dan tidak melakukan, berarti kita adalah orang bodoh. Sekarang Bapak Ibu Saudara terkasih, terpulang kepada kita. Kita mau menjadi orang bijaksana atau menjadi orang bodoh? Kalau mau menjadi orang bijaksana adalah begitu mendengar firman Tuhan dan kita lakukan. Kalau kita lakukan, artinya kita sedang mendirikan bangunan di atas batu. Kalau kita mendirikan bangunan di atas batu, cepat atau lambat akan datang hujan, akan datang angin, akan datang banjir. Kalau datangnya semua tidak akan merusak dan kita tetap akan berdiri kokoh. Bedanya dengan orang bodoh yang mereka dengarkan firman dan tidak lakukan, mereka sedang mendirikan bangunan di atas pasir. Yang begitu datang angin, banjir, hujan, mereka akan rusak parah dan rusak berantakan. Sama di dalam Alkitab juga ada satu perumpamaan yang kita tahu, ada seorang bapak memiliki 2 orang anak. Kepada anak yang sulung, bapak itu berkata, pergilah ke kebun anggur dan bekerjalah. Anak itu menjawab iya, tetapi dia tidak pergi. Kemudian bapak itu datang kepada anak yang bungsu juga dengan kata yang sama, pergilah kerja di kebun anggur. Dan anak bungsu itu awalnya menolak, tapi kemudian dia pergi. Sehingga Yesus bertanya, di antara kedua orang anak itu siapa yang melakukan kehendak Bapa? Tentu orang yang pergi bekerja. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita bahwa kedua orang itu sama-sama anak Bapa itu. Artinya semua itu orang Kristen kalau kita istilah saat sekarang itu. Tetapi ada orang Kristen yang mau melakukan kehendak Bapa, tetapi juga ada orang Kristen yang tidak melakukan kehendak Bapa. Oke, kita belajar lebih dalam lagi. Apa kehendak Bapa? Kita bisa buka di dalam Alkitab kita, di dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Jadi Tuhan Yesus mengatakan hukum yang terutama dan utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Kemudian dilanjutkan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, artinya setelah hukum pertama ada hukum yang kedua yang bobotnya sama dengan hukum pertama. Hukum kedua itu apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di ayat 40 dikatakan, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Artinya seluruh Alkitab sudah rangkum di dalam kedua hukum itu, yaitu kasih Tuhan Allahmu dan kasih sesama manusia. Jadi kata kuncinya adalah kasih. Apa itu kasih? Sekarang kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 13 ayat 4, di sana Paulus melukiskan kasih itu dengan kata-kata yang cukup indah. Di sana dikatakan demikian, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dan ayat 48, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi itulah inti daripada kasih. Jadi apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, Tuhan Yesus tidak akan bertanya sudah berapa tahun kamu menjadi orang Kristen. Demikian juga Tuhan Yesus tidak bertanya sudahkah kamu dibaptis.
Tuhan Yesus juga tidak bertanya, di gereja mana kamu sudah melayani aku. Tetapi Tuhan Yesus akan bertanya, sudahkah kamu melakukan kehendak Bapa di surga? Poin yang kedua yang kita pelajari itu, kita jangan cepat terkecoh dan terpesona oleh orang-orang yang mengumbal nama Tuhan Yesus, karena belum tentu Tuhan Yesus mengenal mereka. Jangan terpesona oleh karunia yang mereka miliki. Apapun yang mereka tunjukkan, kita harus menguji, sehingga Tuhan Yesus mengajarkan kita, dari buahnya lah kita tahu pokoknya. Jadi kita harus menguji orang-orang yang selalu mengumbal, menjual nama Tuhan Yesus, mereka belum tentu dikenal oleh Tuhan Yesus. Poin yang ketiga yang kita pelajari itu, lebih baik kita mengerti kehendak Bapa hari ini daripada nanti di hari terakhir. Itu sudah terlambat, itu sudah tidak punya kesempatan lagi kita memperbaiki, tidak ada kesempatan lagi buat kita bertobat. Jadi inilah yang bisa kita belajar hari ini. Kiranya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus terus mengingatkan kepada kita, supaya kita boleh sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang berkenan di hatinya, dan kita sungguh-sungguh boleh menjadi Kristen yang sejati. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tetapi hamba-Mu percaya Roh Kudus tidak pernah berhenti untuk terus mengingatkan kami, terus mengajarkan kami, terus memberikan kekuatan kepada kami, sehingga setiap kami yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu itu, kami mampu melakukan. Apa yang kami lakukan itu untuk boleh menyenangkan hati-Mu, karena itu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami telah berdoa beralaskan di dalam satu nama, nama yang berkuasa di atas langit, nama yang berkuasa di atas bumi, dan juga nama yang berkuasa di bawah bumi, yaitu Yesus Kristus, Tuhan yang hidup. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Persembahan dan perpuluhan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara non-tunai dengan cara mentransfer melalui via Bank BCA, Danamon, dan CIMB Niaga. Atau dengan men-scan kode QR yang ada di layar Anda pada saat ini melalui aplikasi BCA Mobile, Dana, GoMobile, GoPay, OVO, Sakuku, Link Aja, dan T-Money. Atau tunai dengan cara memasukkan uang persembahan perpuluhan ke dalam amplop persembahan dan perpuluhan yang akan diserahkan ke sekretariat gereja pada hari Selasa sampai dengan Sabtu. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah info COS sepanjang minggu ini. Tiba saatnya kita membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan.
Bapak, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini di dalam ibadah online kami. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir di setiap rumah-rumah sidang jemaat-Mu, dan kami percaya berkat Allah berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, damai sejahtera, dan sukacita Allah mengalir ya Tuhan di dalam setiap keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan, untuk lawatan dan jamahan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah setiap umat-Mu, biarlah umat-Mu tetap kuat secara imun maupun iman, sehingga mereka tetap terjaga, terlindungi dari terpapar COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan selalu menyertai keluar masuk umat-Mu, memimpin mereka dengan Roh Kudus yang akan selalu memberikan penghiburan, kekuatan, sukacita yang daripada Tuhan. Bapak, terima kasih, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon Tuhan sembuhkan Indonesia. Kami mohon Tuhan Engkau memagari bangsa kami dengan pagar perlindungan-Mu, sehingga Indonesia tetap ada di dalam damai sejahtera, di dalam ya Tuhan berkat-Mu. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong pemerintahan kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua pemimpin di daerah-daerah, di dalam memutus ya Tuhan laju pemaparan COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, marifat, sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil dapat semakin menekan ya Tuhan laju terpapar COVID-19 di Indonesia. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan memberkati semua nakes, semua aparat, tentara, polisi, semua ya Tuhan gugus tugas yang sedang bekerja siang dan malam untuk ya Tuhan membendung dan menghentikan laju daripada COVID-19 di Indonesia. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kepada setiap ya Tuhan aparat pemerintah dengan ya Tuhan kesehatan dan perlindungan yang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami berdoa bila sebentar kami akan memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, persembahan misi kepada rumah Tuhan. Mari Tuhan berkati, kuduskan setiap umat-Mu yang memberi dengan iman, dengan sukacita dan sukarela. Berkatilah umat-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati dalam pekerjaan, berkati dalam usaha, berkati semua yang dikerjakan umat-Mu, dan kedua tangan mereka diberkati Tuhan, berhasil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan kita. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Sukacita kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita Tuhan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian
selamanya.